Tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Prof. Dr. Haji Yusril Ihza Mahendra SH, gelar Datua Maharajo Palinduang, lahir tanggal 5 Februari tahun 1956, adalah seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, dan salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia. Ia pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan B.J. Habibie, kemudian menjadi anggota DPR MPR RI, dan selanjutnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat internasional, seperti ASEAN, AALCO dan Organisasi Kerjasama Islam. Ia pernah menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika II di Jakarta. Karir politik Prof. Yusril Mahendra, dengan jatuhnya Soeharto dari kekuasaan, terbuka peluang bagi Yusril untuk terjun ke dunia politik dan mengutarakan pandangannya. Sebagai politikus, Yusril sangat dipengaruhi oleh Natsir dan menyerukan agar Piagam Jakarta dimasukkan dalam konstitusi. Dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat 1 semula berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menaati hukum syariah bagi pemeluknya. Namun, bagian tersebut diedit menjadi, negara berdasarkan pada ketuhanan, agar terdengar lebih sekuler. Untuk mencapai tujuan politiknya, Yusril membentuk Partai Bulan Bintang, PBB, pada tanggal 17 Juli tahun 1998 dan terpilih sebagai Ketua Umum pertama. Zaman masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, saat Wahid melantik Kabinet Persatuan Nasional, Yusril diangkat menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Yusril mempunyai perbedaan kebijakan yang besar melontarkan gagasan untuk mencabut larangan terhadap Marxisme-Leninisme. Yusril membalasnya dengan mengancam akan mundur dari jabatannya, ancaman yang didukung secara luas oleh PBB. Meski demikian, gagasan Wahid tidak pernah terwujud dan meski berbeda pendapat, Yusril tetap dipertahankan sebagai menteri. Ketika tekanan politik mulai membuat Wahid bersikap defensif pada awal tahun 2001, Yusril dalam rapat kabinet menyarankan agar Wahid mengundurkan diri. Tanggapan Wahid adalah mencopot Yusril dari kabinet. Zaman ketika kepresidenan Megawati, setelah keluar dari kabinet, Yusril dan PBB mendukung semua partai politik yang berencana memakzulkan Wahid melalui sidang istimewa MPR. Hal ini dicapai pada bulan Juli tahun 2001 ketika MPR dengan suara bulat memakzulkan Wahid dan memilih Megawati sebagai presiden. Di kabinet Megawati, Yusril diangkat menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril menggarap RUU Anti-Terorisme, yang kemudian menjadi UU Anti-Terorisme. Pasca bom Bali tahun 2002, Yusril juga berupaya meningkatkan kualitas hakim di Indonesia. Pemilihan umum presiden 2004, menjelang tahun 2004, nama Yusril mulai mencuat sebagai calon presiden. Yusril mengaku siap mencalonkan diri asalkan PBB finish di posisi 3 besar pemilu legislatif. PBB gagal melakukan hal ini, hanya memperoleh 2% suara di pemilu legislatif. Yusril akhirnya memutuskan untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam pencalonan mereka sebagai presiden dan wakil presiden. Atas dukungannya, Yusril diganjar jabatan Sekretaris Negara. Zaman kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2005, Yusril digantikan sebagai Ketua PBB oleh MS Kaban namun menjadi Ketua Dewan Pertimbangan PBB. Ia kemudian terpilih kembali pada posisi tersebut pada tanggal 26 April tahun 2015. Pada tanggal 7 Mei tahun 2007, Yusril digantikan sebagai Sekretaris Negara oleh Hatta Rajasa. Keluarga Yusril Mahendra. Yusril menikah dengan Rika Tolentino Kato, wanita berdarah campuran Jepang-Filipina yang memilih untuk memeluk agama Islam pada tahun 2006. Rika Kato kemudian menjadi warga negara Indonesia. Dari pernikahan itu mereka memperoleh 2 orang anak masing-masing, Ismail Zakarias Mahendra dan Anissa Zulaiha Mahendra. Sebelum menikah dengan Rika Kato, Yusril menikah dengan Kesi Sukaesi, wanita berdarah Sunda Betawi, namun perkawinan dengan Kesi Sukaesi itu berakhir dengan perceraian pada tahun 2005. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka video ini silahkan like dan subscribe.